kepada Ustadz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah yang sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di 10 hari terakhir ini marilah kita senantiasa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap cita-cita, keinginan dan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah yang sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit membahas tentang masalah cinta terhadap bulan suci Ramadan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, para ulama diantaranya dalam kitab Nasaihul Ibad menjelaskan, ketika seseorang sudah rindu, ketika seseorang sudah cinta terhadap sesuatu yang dia inginkan, terhadap sesuatu yang dia harapkan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad, ada 3 minimal cirinya ketika seseorang merindukan bulan-bulan suci Ramadan. 2 tahun kemarin kita sudah jauh dari kehiruk-pikukan dunia ini. Kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada hakikatnya kita masih bisa beribadah, tetapi di tahun yang berbahagia ini Allah mengizinkan kita untuk bisa bersama-sama menjalankan sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di Masjid Darut Tauhid ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang sudah cinta terhadap amalia, ketika seseorang sudah cinta terhadap apa yang dia inginkan dan dia diharapkan, maka salasun 3 bukti cinta terhadap hal yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, di 10 hari terakhir ini hendaklah kita ayyahtara kalama habibihi ala kalami ghairihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau benar-benar cinta kepada Allah, jika benar-benar engkau rindu dan sayang, bahkan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka resepnya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyahtara kalama habibihi. Hendaklah engkau memilih kalam Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah engkau senantiasa rindu dengan bacaan kalam Allah Subhanahu wa taala ala kalamil ghairihi, dibandingkan dengan bacaan-bacaan yang lain. WA bisa kita baca, informasi yang lain kita bisa baca, tetapi selama ini di 10 hari terakhir yang Allah muliakan ini, apakah kita akan senantiasa membaca kalamullah? Apakah kita senantiasa akan merindukan, ingin senantiasa membaca bertilawah Al-Quran kalamullah? Hendaklah jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita ayyahtara kalama habibihi, pilihlah kalam yang terbaik. Bahkan kita ketika di rumah tangga dibicarakan oleh suami atau istrinya, ketika kalam itu tidak enak, tidak nyaman, tidak menenangkan, tidak menenteramkan, maka kita akan berbalik memarahinya, menggerutuinya dan lain sebagainya. Tetapi kalamullah al-munajjalu al-muta'abbadu bitilawatihi, ketika kalam Allah Subhanahu wa ta'ala dibacakan, ketika kalam Allah Subhanahu wa ta'ala di rumah-rumah, di gubuk-gubuk, di pelosok, dimanapun Al-Quran itu dibacakan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain menjelaskan bahwa al-jannah
surga itu rindu terhadap seseorang, di antaranya adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran di pagi hari, di siang hari, di sore, di malam hari. Dia senantiasa memilih kalamullah, memilih apa yang Allah sukai, memilih apa yang Allah ridhai. Bahkan dia rela mengorbankan waktunya bersama Al-Quran seharian tersebut. Summa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di 10 hari yang mulia ini kita senantiasa bercengkerama dengan Al-Quran, kalamullah. Dibandingkan kita memilih ucapan dan kalam-kalam yang lain, hendaklah kita memaksimalkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah kalamullah. Dia lebih memilih kalam Allah, dia lebih memilih ucapan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita mampu menghafalkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi. Yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang sudah rindu, ketika seseorang sudah cinta, maka yang kedua bukti cinta dan rindunya terhadap bulan suci Ramadan, terhadap Al-Quran, terhadap kalamullah, apa yang Allah ridhai, apa yang Allah sukai, maka yang keduanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyahtara majalasati habibihi. Dia lebih senang duduk di majelis-majelis yang ada dibacakan kalam Allah. Dia lebih senang duduk di majelis yang di mana di sana ada ilmu. Dia lebih rindu di mana di majelis itu ada orang yang mengajarkan Al-Quran. Dia lebih senang di majelis itu orang-orang yang senantiasa mengingatkan kebaikan. Ayyatara, dia lebih memilih majelis-majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ala majelisi, dibandingkan dengan majelis yang Allah tidak ridhoi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di 10 hari terakhir yang Allah berikan kemuliaan, fadlullah, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada di seantaranya adalah malam Lailatul Qadar. Maka kita harus memanfaatkan duduk, niatkan di majelis ini untuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun berat, walaupun panas, walaupun ngantuk, walaupun letih, tadi sudah berbuka, sudah makan dalam keadaan ngantuk, ketika seseorang alamak adahu, dia duduk di tempat yang Allah ridhoi, insya Allah Allah akan ridho kepada orang tersebut dibandingkan dia nongkrong di jalan, dibandingkan dia duduk di majelis yang tidak ada manfaat dan faedahnya, dibandingkan dia duduk di majelis yang belum tentu Allah ridho ketika dia berada di majelis tersebut. Sehingga di 10 hari terakhir ini kita rindu, kita cinta apa yang Allah sukai. Di antaranya ayyaqtarul majalis, kita duduk memilih di majelis-majelis yang Allah ridhoi, membaca Quran, mendengarkan tilawah, mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat ketika dia sudah ridho. Ala maq'adahu, ketika tempat duduknya itu akan menjadi saksi ketika dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangannya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Telinga, mata, mulut, hidung, semua yang digunakan untuk keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan ditemukan ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullun, semuanya, inna sam'a wal basar wal fuad, kullun, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita duduk di majelis yang mulia ini akan kembali kepada Allah di suatu saat dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bukti kita pernah duduk di majelis yang mulia ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang sudah rindu, sudah cinta terhadap apa yang dia inginkan, terhadap apa yang dia harapkan, di antaranya dia tadi yang pertama lebih memilih kalam Allah, yang keduanya dia lebih memilih majelis-majelis yang senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ayyakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Dia lebih memilih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada ilmu dia datang, di mana ada majelis yang senantiasa mengingatkan kebaikan dia datang, di mana ada orang yang mengajarkan Al-Qur'an dia datang, dia duduk mendengarkan simaan di sana. Di mana ada hal-hal yang positif yang baik, dia lebih memilih ayyakhtara ridha habibihi. Dia lebih memilih ridha Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan keridhaan manusia. Dia lebih memilih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan memilih keridhaan atasan, pejabat dan yang lainnya. Dia rela memilih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan harta, pangkat, jabatan, kedudukan yang dia miliki, dia korbankan. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah jamaah rahimakumullah, setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak TK memanjatkan, anak SMP membacakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bukankah kita sudah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat? Raditu billah, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, aku ridho Engkau sebagai Tuhanku. Ketika kita sudah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiada lain, kita harus menjalankan apa yang Allah senantiasa ridhoi. Apa di antaranya bukti keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat di antaranya dan junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat disebutkan di antaranya dalam kitab Duratun Nasihin, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ketika engkau akan meninggalkan bulan Ramadan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menangis, di antaranya as-sama wal ardu wal malaikat. Di antaranya langit akan menangis, bumi akan menangis, di antaranya makhluk-makhluk Allah akan menangis. Karena apa? Karena dia ditinggalkan oleh bulan yang mulia, bulan yang penuh keagungan, bulan yang dimana di sana ada ampunan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau tidak bersedih ketika di 10 hari terakhir ini kita tidak sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan meneteskan air mata ketika akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kita harus bersedih ketika meninggalkan bulan suci Ramadan?" Maka jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya, fa inna da'wati fihi mustajabun. Kenapa aku bersedih wahai sahabatku? Fa innaka, maka sesungguhnya ketika engkau meninggalkan bulan suci Ramadan, minhu, ketika engkau meninggalkannya, maka doa itu adalah da'watun mustajab. Setiap doa seorang muslim akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjatkan apa yang kita inginkan, bacakan apa yang kita harapkan. Allah Subhanahu wa taala, innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha menyaksikan. Bahkan Allah akan memberikan balasan, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaka minhu, maka sesungguhnya ketika engkau meninggalkan bulan suci Ramadan, kami bersedih. Para sahabat bersedih. Kenapa? Karena di antaranya ada doa-doa yang mustajab, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa aku bersedih ketika akan meninggalkan bulan suci Ramadan? Wasadaqatu, ketika aku bersedekah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqbulatun, semua infak, semua amaliyah bil mal, dengan harta, tenaga, ilmu, pikiran di bulan suci yang mulia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, makbul, akan diterima setiap amalan sedekah kita. Bukankah amalan yudhaiful liman yasha? Bukankah amalan kita akan senantiasa dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala? Di luar bulan suci Ramadan Allah akan melipat gandakan, apalagi di bulan suci Ramadan Allah yang akan senantiasa membalas amal dan kebaikan kita. Maka pantas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Kenapa? Karena kata Nabi, as-sadaqatu, setiap sedekahku adalah makbulah,
akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita sudah bersedekah di bulan suci Ramadan, mulai dari awal Ramadan sampai nanti menjelang melaksanakan hari raya Idul Fitri, kita senantiasa bisa bersedekah dengan harta, dengan tenaga, dengan ilmu, dengan pikiran, dan mudah-mudahan sedekah tersebut menjadi syafaat penolong kita ketika kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hasanati, dan setiap kebaikan wahai kaum muslimin wal muslimat, di antaranya adalah mudha'atun. Ketika setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan, mudha'af, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan tajil, memberikan makan, memberikan infak, zakat, sedekah, amaliyah yang lainnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada orang yang di kampung, ada yang petani, dia bersedekah dengan padinya, dia bersedekah dengan tanamannya, dia bersedekah dengan sayurannya. Ketika orang kota diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, harta melimpah, ketika kekayaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita saling mengingatkan. Petani saja mau rela, mau ridho menyisihkan sebagian hasil tanamannya, sebagian hasil sayurannya disisihkan di bulan suci Ramadan ini. Ketika Allah menitipkan harta kepada kita, yuk kita bersama-sama kita meningkatkan amaliyah ketika kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini akan dilipat gandakan. Wal hasanatu, setiap kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal adaba madfu'a. Ketika adab akan diberikan kepada seseorang, maka itu akan ditolak, akan dijauhkan, akan dihindarkan ketika seseorang sudah diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di malam yang penuh dengan kegembiraan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengamalkan salah satu, yang mana saja yang kita sanggup, yang kita mampu, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika kita nanti sudah mengikrarkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, kita sudah pasrah, kita sudah ridho apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah berikan, apa yang Allah titipkan, kita sudah siap karena sudah ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ketika kita bukti cinta tadi yang 3 disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak cukup yang 3 itu kita amalkan satu persatu, tetapi harus senantiasa dibarengi dengan amalan-amalan yang lainnya. Di antaranya selain talil Quran, membaca Al-Quran, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya selain talil Quran, walisanun zakirun, lisannya senantiasa basah menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala ilaha illallah. Apapun zikir bentuknya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lisannya senantiasa basah menyebut kalam Allah dengan membaca Al-Quran, menyebut zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tersebut ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, wasyafatain, 2 bibirnya, 2 lisannya akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, aku diberikan lisan, aku diberikan bisa berbicara ya Rabb. Pada saat ini aku bersaksi bahwa aku digunakan kepada Engkau untuk senantiasa bisa beribadah dengan membaca Al-Quran, dengan membaca zikir, dengan membaca amalan-amalan yang Engkau ridhoi. Ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan lisan kita ketika kita nanti dijemput oleh malaikat Israel, ketika kita sudah dipendam, dikebumikan, maka lisan ini bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan kesaksian yang muskil, dengan yang berat, yang senantiasa diberatkan timbangan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir ini kita senantiasa lebih cinta, lebih rindu, lebih ingin
dengan bulan suci Ramadan ini tidak lepas sebagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat merindukan bulan suci Ramadan. Barang siapa yang rindu terhadap sesuatu yang dikasihinya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut akan bersama yang dia kasihi, akan bersama dengan yang dia cintai. Mudah-mudahan kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran, dan cinta kepada menghidupkan Qiyamul Lail, Qiyamul Ramadan, dan akan senantiasa cinta-cinta tersebut ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.